Ngetren kan, ngomongin apa Dita? Cyber security. Iya. Ada apa lagi Pin? Sustainability. Bahkan sekarang juga teman-teman sering dengar ya Gen AI kan. Ada lagi juga Apa tuh? culture. Waduh, itu juga jadi satu yang mungkin teman-teman IAIBers bingung ya cara ngauditnya gimana itu. Iya. Soalnya Itu- PR loh, kalau tiap tahun kita ngerjain culture ini muter otak nih bikin kuesionernya loh. Masa questionnaire itu lagi kan nggak mungkin. Enggak dong. Harus ganti. Harus selalu Standar. baru. Iya. Karena culture-nya juga pasti berubah terus kan. Halo ya Ibers, selamat tahun tahun baru. Kembali lagi di Roti Manis. Ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang nggak suka roti manis? Wah, tentunya nggak ada dong, Dit. Hai, dengan saya Dita. Dan saya Pipin. Di edisi awal tahun ini kita mau ajak satu bintang tamu yang pasti ya Ibers udah pada kenal nih. Hai Bu Elisa. Halo juga Rita. Halo Pipi. Halo, Bu Elisa. Hai IAIBers. Gimana nih Bu Elisa? Biasanya jadi interviewer, sekarang jadi narasumber. Kayaknya ada yang salah ya. Harusnya saya bersama dengan Pipin dan Dita untuk jadi interviewer juga ya. Enggak dong, kita semua harus serba bisa. Oh iya, oke. Salah ya, baik ya. Harus serba bisa. Oke, Dita. Iya, nah di edisi tahun baru ini kita mau bicara tentang audit plan nih. Waduh, udah mulai lagi, Dit, audit plan. Udah, mulai. Pin. Udah nggak mau mulai ya? Ya, tapi udah harus mulai ya. Iya, Harus. mau nggak mau kan sebagai auditor, masih sebagai auditor kan? Masih. Ya. Ini karena ada aku kan bilangnya kayak gitu ya. Sebenarnya gitu ya Pin ya. Betul. Iya. Oke, lanjut Dita. Dan Di edisi awal tahun kita mau bahas tentang audit plan nih. Kita harus sudah siap ya Pin. Tapi kita mau tanya pendapat dari Bu Elisa dulu nih, gimana sih cara nyusun audit plan yang tidak membosankan? audit plan yang tidak membosankan. Pertanyaan yang sangat sulit ya ini ya. Tapi yang namanya audit tuh nggak pernah membosankan. Jadi memang kita itu harus melengkapi semua audit universe dengan yang lebih menantang dan sesuai juga dengan emerging risk yang saat ini ada Dita. Gitu. Jadi memang kita harus melakukan review terhadap audit plan tersebut, nggak cuma tahunan loh, Pipin, Dita, tapi juga bisa secara ad hoc nih. Misalkan teman-teman semua IAIBers tahu nih bahwa akan ada yang satu hal penting terjadi di perusahaan atau di bank dari Pipin dan Dita. Atau secara market luas lagi ngetren kan, ngomongin apa Dita? Cyber security. Iya. Ada apa lagi Pin? Sustainability. Bahkan sekarang juga teman-teman sering dengar ya Gen AI kan. Ada lagi juga Apa tuh? culture. Waduh, itu juga jadi satu yang mungkin teman-teman IAIBers bingung ya cara ngauditnya gimana itu. Iya. Boleh jelasin nggak Bu Elisa gimana sih mengaudit culture? Tapi kita ceritain dulu kali culture itu apa ya? Culture, baik-baik. Kalau yang namanya culture atau budaya organisasi itu memang sesuatu hal yang merupakan perspektif agak abstrak ya Dita ya. Bentukannya aja nggak ada gitu. Terus gimana kita ngauditnya Ya ya? betul, tapi hal itu sangat penting. Teman-teman IAIBers, Dita, Pipin mungkin kebayang kalau misalkan ada suatu kasus, fraud case, skandal, ataupun hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan, itu awalnya bermula dari culture-nya. Benar. Gimana seseorang itu punya motivasi yang benar atau enggak. Balik lagi nih, dia ngerti nggak sih budaya perusahaan itu yang baiknya gimana. Apakah sejalan dengan norma-norma yang ada di diri dia juga gitu. Nah dari situ pastinya akan mengakibatkan efektivitas, efisiensi, dan juga optimalisasi dari kegiatan Pembahasan aktivitas audit. perusahaan sendiri. Pengen kan dapat bonus gede? Wah, udah pasti. Pengen kan PBT-nya bagus? Wah, jelas Nah, dong. itu akan tercipta kalau semua karyawan dan juga stakeholders kita mengerti budaya organisasi kita. Gitu. Jadi budaya itu tuh sebenarnya basic yang sangat penting ya Benar. untuk mendukung Benar keberlanjutannya, keberhasilannya selanjutnya. Iya, betul. Dengan adanya kita mengaudit culture, kita bisa mempotret nih pada suatu waktu kita bisa tahu seperti apa sih pemahaman dari karyawan dan juga manajemen, ekspektasinya gimana terhadap perusahaan tersebut, budayanya seperti apa gitu. Tapi pasti kau masih bingung gak sih Pin? Kan abstrak kayak itu ya. Iya. Iya lagi saya ikutan lagi. Ya lagi. Aku dengerin Bu Elsa sih itu kayak pondasi yang benar-benar menyokong semuanya ini ya. Ya. Mulai dari keberhasilannya itu. Tapi memang gimana? Gimananya ini nih Dit yang masih belum dapet nih. Iya. Gimana nih Bu? Oke. Boleh tolong diceritain ya. Siap. Oke, Bos.
Sebelum saya lebih jauh, aku pengen juga ajak teman-teman, terutama internal audit nih, karena memang kita sebagai pihak yang independen harus menyediakan assurance supaya bisa mengetahui bagaimana penerapan dari si audit culture ini. Iya. Makanya teman-teman mungkin akan diminta dalam audit plan-nya untuk ngaudit nih. Terus yang kedua, dengan kita bisa memberikan tadi validasi ataupun kita bisa memberikan komen, tentunya akan memberikan value added kepada si perusahaan atau banknya tersebut. Nah, tadi Pipin nanya ya, Pin, caranya gimana ya? Nah, iya tuh Bu, gimana? Oke. Belum kebayang ya Pin ya. Belum nih. Makanya Oke, kita oke. belajar bareng-bareng ya IAIBers ya. Tapi di tempatnya Pipin juga udah masuk ya, akan mengaudit culture ya, Pin? Mungkin akan masuk ya di audit Mungkin plan akan ya. masuk ya. Oke. Yang paling penting adalah kita tuh dapat dulu apa sih dari manajemen ekspektasi terhadap si perusahaan yang diterjemahkan ke karyawannya. Oh, Bu Elisa, berarti audit culture itu harus didukung oleh manajemen dong ya? Exactly. Oh, Harus pertama kali nanti dalam sebelum kita merumuskan mau seperti apa, ceritakan dulu. Mungkin bisa berupa meeting dengan manajemen level untuk ketika kita informasi ini ada nggak ekspektasi manajemen pengen tahu apa. Contohnya nih, kalau misalkan anggaplah suatu perusahaan itu adalah lagi di kita mau mengendarai mobil. Kemudian ada lampu merah gitu ya. Lampu merah udah kuning. Nah, kalau Dita sama Pipin udah kuning nih, sepi di jalanannya. Jalan apa berhenti tunggu sampai hijau. Nah, itu akan menentukan nih si level dari manajemen akan tahu nih seperti apa sih appetite dari resiko semua masing-masing orang yang akan terlibat di perusahaan. Kalau Dita pilih mana? Jalan apa enggak? Kalau sepi sih kayaknya jalan ya. Enggak deh, aku akan tetap tunggu sampai hijau. Oke, nah kalau misalkan kayak tadi berarti budaya resiko yang pasti berkaitan dengan manajemen resiko di tempatnya Dita, terutama Ditanya nih, bakalan lebih risk tolerance-nya agak-agak kurang gitu ya. Aku Iya. harus konservatif gitu ya. Nah, kalau Pipin juga gitu nggak? Kalau aku sih mungkin tunggu dulu kali ya. Oh, berarti sama-sama nunggu ya. Bagus, integritas auditor memang harus seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Nah, kalau setelah kita dapatkan dulu blessing ataupun juga dapatkan seperti dukungan lah ya dari pihak manajemen bahwa kita akan melakukan audit, akan lebih mudah teman-teman. Satu, karena yang namanya culture itu abstrak. Ketika kita bertanya sama auditi kita nih, yang tentu aja bukan satu unit doang, tapi juga bisa dari berbagai unit di bank-wide, berbagai level organisasi, dia akan lebih bisa, ya udah deh aku jawabin, lebih menerima juga gitu. Nah, itu salah satu tantangannya kayaknya ya Bu ya. Betul, Culture betul. ini kan bank wide tuh. Gimana ya itu bisa mengcover semuanya ya? Oke, kalau saya ada riset-riset juga, Pipin, sebenarnya ketika kita mau melakukan audit terhadap culture, bisa di-embedded dalam setiap penugasan atau memang mau penugasan tersendiri. Nah, contoh kalau misalkan waktu Dita mengaudit, kan melihat nih COSO, Iya, Control betul. Environment. Setiap kita ngaudit pasti komen, ya kan? Nah, itu bisa aja ada sebagai yang masuk sebagai kesatuan dalam Oh, ketika kita jadi sudah mengaudit. melekat di setiap penugasan Iya, audit. betul. Secara tidak langsung ya. Iya. Tapi kalau ditanya mau membuat suatu engagement tersendiri, boleh banget. Kita malah bisa mengcover secara keseluruhan payungnya dulu, secara pondasinya tadi ya Pin ya, gitu. Kayaknya lebih menarik untuk dibuat satu penugasan audit terpisah ya. Iya, tapi memang diperbolehkan Dita dan Pipin, apakah mau digabung atau terpisah. Contoh yang pernah saya alami, saya melakukan audit terpisah. Oh, Gitu. ya. Itu gimana tuh kalau audit terpisah? Berarti auditinya Bank wide. auditinya bank wide. Iya. Berarti yang diinterview dari level manajemen sampai Sampai dengan level paling kecil yang ada di organisasi. yang diambil sampling karyawan ya? Karyawannya. Wah, unik sekali ya Pin ya. Iya. Beda banget memang Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu metodenya gimana Bu kemarin Oke. untuk auditnya? Good question. Nah, waktu itu ini saya sharing dari pengalaman saya ya. Saya menggunakan kuesioner karena kan sangat banyak nih yang ingin kita ajak untuk bisa berpartisipasi. Nah, pada saat itu kami berpikir bahwa kuesioner akan lebih bisa menjangkau. Nah, dari situ kita akan buat
semua pertanyaannya memang disesuaikan dengan budaya dari perusahaan atau bank tersebut. Contoh kalau misalkan di Bank Pipin, di Banknya Dita pasti ada dong jargon-jargon tentang budaya yang sering digaung-gaungkan kan. Ada dong. Nilai-nilai yang harus diterapkan gitu kan. Nah, dari situ tuh. Yang karyawan harus hafal dan terapkan. Benar. Oh, itu bisa berawal dari situ ya? Bisa banget, bisa Oh, banget. iya. Itu lebih mudah sih untuk seluruh karyawan paham. Betul. Contohnya as simple kamu tanya apakah kamu tahu nilai dari ataupun singkatan deh jargon dari yang kalian di bank sekarang berada masing-masing. apa gitu. Mereka paham nggak sih? Nah, baru nanti ke penerapannya lebih ke pertanyaan yang bersifatnya seperti sehari-hari. Kayak tadi tuh saya bilang ada mengendari mobil seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan insight dari pertanyaan tersebut yang diejawantahkan ke budaya perusahaan. Jadi yang dilakukan itu ada kuesioner, ada interview juga ya? Ada. Jadi setelah kita dapat kuesioner, pertanyaannya tentu saja bisa yang close question ataupun yang open Open-ended, question. ya. Open question. Nah, saya tambahkan tuh, kalau misalkan menurut kamu apa sih yang bisa diperbaiki? Menurut kamu apa sih yang kurang dari perusahaan sekarang atau bank sekarang? Menurut kamu akan lebih baik seperti apa? Nah, bagus banget tuh insight-insight kita bisa baca. Kita validasi dengan cara focus group discussion. Itu seru banget sih. Pasti harusnya ya respon dari karyawan itu sangat tinggi karena mereka bisa langsung mencurahkan isi hatinya kepada auditor. Kapan lagi kan? Betul. Biasanya kalau sama Anonim auditor kan, anonim ya. iya betul. Ketika di kuesionernya anonimkan Iya. gitu. Biar semuanya bisa tercerahkan ya. Biar hasil auditnya itu juga menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Betul. Oh. Nah, dari sisi seorang yang auditor yang akan mengaudit juga tentu saja harus confidential ya, menjaga informasinya ya. Iya betul. Nanti Tetap kalau enggak junjung ketahuan kode etik lagi internal Iya. audit. Nah, ketika sudah ada focus group discussion, cakep banget tuh. Kita malah dapat lebih banyak lagi nih cerita-cerita yang mungkin nggak tergambarkan di kuesioner, Wah. nggak tergambarkan di tulisan-tulisan dia. Tapi memang waktu itu saya memilih ketika membaca, oh ada yang menarik nih, misalkan dari Dita gitu. Anggap saja namanya Dita ya. Betul. Ya udah, saya akan memanggil dia untuk bisa lebih lagi ngobrol di fokus group discussion. Digali lagi lebih Digali dalam lagi. Betul. dari orang itu. Itu bisa nggak tuh Bu jadi poin-poin, siapa tahu jadi value added baru, jadi Iya. culture baru gitu. Betul, Karena dapat betul. opini-opini dari tim-tim kita juga kan, teman-teman kita juga gitu. Atau malah bisa jadi fact finding loh. Misalnya nih, diketahui atau dianggapnya semua sudah tahu tentang whistleblower. Tapi ketika dalam kuesioner yang jawab benar saluran si whistleblowingnya cuma 50%. Padahal kita expect-nya ya whistleblowing tahu Semua lah orang ya. tahu. Dan biasa kan ada banyak ya, mungkin mereka juga belum tahu semuanya gitu ya, cuma tahu Exactly. satu atau dua gitu. Betul. Nah, itu akan ada tindak lanjut yang bisa diambil. Oh, berarti kurang ya sosialisasi. Terhadap whistleblowing ya. Benar, supaya semuanya jadi tahu nih ada media apa aja kan. Nah, itu menjadi pelajaran lagi nih untuk bank menyempurnakan. Sosialisasinya. Pinter-pinter nih kayaknya nih saya nih, udah Berarti nggak usah jelasin ya. Kalau audit ada rekomendasinya. Rekomendasi ditujukan ke siapa ya ini? Kalau waktu itu saya tujukannya ke manajemen. Memang karena baru pertama kali juga mengauditnya, jadi sifatnya seperti memberikan advisory. Ada rekomendasi, tapi tidak ada tindak lanjut yang ada targetnya nih di Dita dan Pipin. Tapi berarti manajemen tuh noted kalau auditor menemukan Betul, apa betul, dan betul. memberikan rekomendasi Betul. apa. Saya appreciate juga sih dengan manajemen karena manajemen tetap juga mau komit, tetap melakukan action plan walaupun nggak ada target date-nya nih. Balik lagi, budaya itu sangat penting kan. Dan butuh support. Iya. Supportnya dari manajemen yang akan membantu kesinambungannya nanti ya. Kalau tips dari saya mungkin bisa untuk auditor yang mau mulai, pertama perlu riset, baca-baca dulu, kenali budaya resiko yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan manajemen. Iya. Tadi ya. Kadang-kadang apa yang manajemen pikirkan ternyata tuh tidak seperti kenyataannya gitu. Waduh, apaan tuh ya gitu kan. Takutnya mungkin udah di-expect sudah terjadi, tapi dari sisi kita sebagai karyawan mungkin aja nggak tahu atau belum melaksanakannya. Nah, ini bisa sembari
untuk memvalidasi hal itu dengan review culture ya Dita. Oh iya ya, yang menarik sih karena kan biasanya kita nih yang di kantor pusat, udah tahu dong tentang budaya. Tapi kalau yang di cabang atau di daerah gitu, tetap diambil sampling nggak ya? Atau gimana ya buat memastikan kalau yang kita audit itu bank white? Oke. Kalau waktu itu saya memang masih online ya Dita. Sekarang kan udah dengan pandemi hybrid ya. bener, Iya. kita bisa pakai Zoom, bisa pakai Teams, bisa pakai Webex. Nah itu akan memudahkan sih untuk bisa mengcover juga yang tadi Dita bilang nih dari betul. cabang-cabang ya Pin. Iya sih, karena kan namanya juga budaya dan itu harus semuanya ya yang terlibat. Jadi dalam mengambil sampel, Pin inget nih harus semuanya tercover walaupun ada di cabang luar kota. Betul, Nah, betul. itu bisa jadi salah satu challenge-nya kali ya, gimana biar kita bisa mengcover semuanya. Iya. Dan gak cuman dari lokasi ya, semua level organisasi harus dilibatkan nih Dita dan Pipin. Jadi kalau misalkan ada leveling, misalkan pakai level 1, 2, 3, 4 sampai 7 gitu ya, bisa dikombinasiin nih. Contoh dalam fokus group discussion, kalau nggak mau terlalu jauh nih gapnya, ya udah 7, 6, 5 jadi 1, Oke. 4 dan 3 jadi 1, nanti 2 dan 1 jadi 1. Nah itu jadi mungkin kalau ada bosnya takut kan ngomongnya, jadi kita kelompokkan dengan yang terdekat dulu gitu. Wah, menarik banget ya Pin ya. Kayaknya tahun ini bisa nih untuk kita realisasikan audit culture. Kalau nggak tahu nanti calling-calling ya. Wah, oke. Jadi ini ya workshop ya. Nah, tapi kalau selain satu penugasan tersendiri, bisa juga kan melekat ke penugasannya Mas, seluruh penugasan masing-masing. Nah itu perlu diskusi juga ya dengan tim metodologi dari masing-masing bank nih Dita. Karena kalau kayak gitu berarti ada sesuatu hal yang perlu dimunculkan dalam laporan hasil audit. Iya. Betul nggak? Iya. Nggak cuma ngomongin control environment doang loh, tapi harus lebih broaden lagi, lebih luas lagi. Oh iya betul Gitu juga ya. sih. Jadi di laporan hasil audit kita ada yang membahas juga tentang culture. Oh iya. Tapi iya. cukup nggak waktunya nih Dita dan Pipin kalau misalkan dalam suatu penugasan sekaligus juga ngaudit culture-nya. Mau berapa Iya lama sih. nih? Padahal Jadi dikejar-kejar pertimbangan kan. juga ya. Iya. Ya, dikejar-kejar Pertimbangan nggak sama KPI Pin, timeline. nggak selesai nanti audit plan kita. Gitu. Iya juga sih, betul sih. Jadi memang ada plus minusnya masing-masing ya. Betul. Mau di satu penugasan tersendiri atau melekat di setiap penugasan masing-masing. Diskusikan sama cayeknya ya. Oke. Kalau misalkan dari sisi Dita dan Pipin sendiri, ketika mendengar culture itu apa sih yang terpikirkan? Saya gantian nih, jadi penanya juga ya. Kalau dari aku sih, kalau bisa bicara culture itu biasanya masih teringat-ingat slogan kantor. Oh, slogan kantor. Slogan Oke. kantor, tapi yang pasti di dalamnya ada integrity, ada kolaborasi gitu. Dan itu harusnya sudah bisa dijalankan sehari-hari oleh kita. Tapi apakah terjadi atau tidak kolaborasinya itu yang kita masih tanda tanya ya, Iya, Dita ya. jangan-jangan cuma hafal doang nih, apa sih slogannya gitu, apa sih artinya, diterapkan atau enggak? Ya, bagus. Kalau dari Kalau Pipin? dari aku sih langsung keinget emang hal yang kita lakuin day to day ya kan. Menurut aku setiap itu pasti ada value-nya yang memang seperti Dita bilang tadi udah terikat misalnya dengan kita melakukan sesuatu, misalnya oh ternyata tindakan kita ini ada nilai integritinya atau ada nilai kolaborasinya, dan memang itu sih yang kita alami setiap day to day ya. Makanya emang abstrak, tapi pastinya manajemen ingin tahu juga seperti apa sih culture yang sudah terbangun nih di dalam organisasi kita ini. Intinya dengan adanya review tadi menggunakan metodologi yang kita udah pilih, contohnya tadi aku kuesioner nih ya, itu membuat suatu yang abstrak jadi bisa dikuantifikasi. Iya. Misalnya tadi ada berapa orang sih yang ternyata belum tahu, oh ada XX dari 150 orang sampel kita. Nah itu kan bisa dikasih kuantifikasi ya, Iya. persentasenya. Akan lebih mudah sih buat kita lebih bisa jelas ya. ngertiinnya, betul-betul. Ya, jadi kita juga bisa tahu nih, oh ternyata praktek di lapangan itu seperti ini ya, masih ada loh yang belum familiar atau yang belum, ternyata masih suka kebalik-kebalik nih, biasanya kan suka ada yang kayak gitu ya. Nah ini sangat baik nih kalau kita udah kenal budayanya, ini ngeling ke resikonya. Contoh tadi, kalau orang yang tidak tahu tentang operasionalnya nih, berarti kan resiko operasionalnya terbuka ya. Iya, betul. Atau ada orang yang nggak tahu channel tadi untuk whistleblower nih, berarti gimana dia bisa mengemukakan ada resiko lagi, dia mungkin aja jadi kayak tertekan, nanti nggak efektif juga, merasa jadi seperti tidak
semangat bekerja lagi gitu kan, mempengaruhi juga ya untuk yang resiko yang akan bisa terjadi gitu Dita. Ya. Menarik banget. Lalu juga audit culture itu kan metodenya suatu yang berbeda nih dengan audit reguler. Itu juga bikin auditornya refresh ya. Ya. Jadi sering baca-baca lagi, ilmunya semakin berkembang. Jadi nggak hanya itu lagi. Betul. Tapi kalau misalkan mau periodenya kapan, Pipin, Dita, itu kembali lagi ke bank masing-masing ya, untuk didiskusikan dulu dengan metodologinya ya. Iya. Wah, Soalnya itu PR loh, kalau tiap tahun kita ngerjain culture ini muter otak nih bikin kuesionernya loh. masa questionnaire itu lagi kan nggak mungkin. Enggak dong. Harus ganti. Harus selalu Standar baru. ya. Iya. Wah. Makin bagus kalau ternyata ekspektasi dengan kenyataannya itu sudah sejalan. Ya. Apalagi kalau nilai-nilai yang memang digaungkan oleh perusahaan sudah diterapkan, itu berarti udah cakep banget nih cara penyampaiannya dan juga penerapannya ya di perusahaan. Wah, jadi intra-audit itu nggak boleh mengaudit yang itu-itu aja. Kita harus bisa melihat apa sih point of view yang sebenarnya penting tapi kadang suka terlewat. Betul, gitu ya. betul. Ya. Saya sudah menjawab Bisa nggak nih? jadi. Sudah menjawab nggak nih saya? Pertanyaan-pertanyaan Dita udah. Sudah sih, cuma nanti bikin questionnaire-nya bingung nggak ya kita? Aduh, pertanyaan lagi nih nanti Itu harus ya. ada workshop kayaknya nih Bu Elisa. Siap. Iya, ini bisa juga Pin jadi inspirasi kita buat audit plan tahun ini nih, gitu kan. Jadi untuk penugasan apapun, kalau misalnya kita sebagai auditor, bisa juga kan kita lihat ini budayanya di penugasan ini tuh seperti apa ya. Siapa tahu ada hal yang mau menarik yang kita bisa bahas juga. Bisa tuh. Jangan-jangan adanya suatu resiko operasional terjadi ya karena orangnya ini kan. Jadi masuk root cause-nya ya. Iya, root Root cause yang cause-nya. terjadi. Betul. Aduh, saya bangga ini sudah pada pintar-pintar ini. Bagus. Iya benar ya Pin ya, kalau budaya itu terus berkembang karena kita kan hidup ini dinamis ya, semakin maju lagi. Nah, menurut Bu Elisa itu gimana ya? Oke, memang kalau kita yang namanya auditor tadi selain harus terus untuk mencari tahu yang budaya tadi, nggak lepas juga dari kata-kata agile nih. Gimana kita bisa menyesuaikan tadi nih Dita. Nah, kalau tadi Pipin sempat mention, iya nih ketika sudah ada rekomendasi diterapkan oleh manajemen, nah berarti kan manajemen itu juga udah agile nih. Dia melihat apa yang kurang, dia perbaiki, itu agile. Oke. Jadi yang namanya agile itu bukan aja gile ya, tapi emang suatu hal yang harus kita bisa cepat tanggap terhadap suatu masalah, suatu resiko, suatu hal yang harus diperbaiki bersama. gitu. Dan setelah diperbaiki, tetap kita pantau lagi nih. Benar. Siapa tahu ada lagi nih yang terus, pokoknya improvement terus lah ya Iya, intinya kita betul. Yang namanya agile itu nggak perlu jargon yang ribet-ribet sebenarnya, tapi gimana kita bisa terus-menerus bereaksi terhadap tantangan yang ada, menginput diri kita dengan berbagai masukan yang berguna juga nih Dita. Oh ya, jadi kalau yang penting auditor itu kalau mau agile itu harus bisa cepat berubah, Betul. cepat responsif juga Betul. ya. Nah kalau Oke. misalnya dia tanya, itu maksudnya gimana ya agile itu? Nah contoh nih, kamu penugasan ada 4 minggu gitu ya. Jangan lama-lama ngasih tahu ke supervisormu di minggu terakhir. Tapi supervisor aku suka sibuk. Oke, kita harus tanya dia, Pak, Bu, komitmen yuk di awal. Komitmen di awal mau ngapain ya? Tapi maksudnya kita harus minta dia juga waktunya nih, janjian dulu di awal penugasan. Seminggu sekali deh, aku minta waktunya 30 menit buat mengupdate progres. 30 menit cukup? Cukup. Namanya juga bos sibuk ya kan? Iya sih. Nah 30 menit cukup gitu. Nanti kalau misalkan apa aja keputusan yang harus diambil, kan decision makernya dari supervisor dong. Iya. Nah itu yang harus kalian tanyain ke dia, kemukakannya. Jadi ambil yang singkat, padat, jelas, tapi memang kalian itu sangat butuh komen ataupun advice dari dia di meeting itu. Jadi yang penting-pentingnya aja nih yang kita bahas. Itu juga akan melatih loh Pipin dan Dita gimana analytical thinking kita sebagai auditor untuk menyampaikan yang intisarinya gitu. Jadi kan nggak mungkin dong bapaknya cuma bisa 30 menit, kamu ceritainnya jadi begini Pak ceritanya pada suatu hari, ya tidak mungkin. Oke saya pulang aja, ada bapaknya kan gitu. Kayak ada meeting lagi gitu ya. Iya, kita bingung dan ntar jadinya.
Oh iya iya iya. Ini pesan yang sangat penting banget ya Pin, di awal tahun kita masih refresh, kita perlu recharge lagi. Yang penting apa Pin? Coba poin-poin dari Bu Elisa nih. Ayo ditanya Pin. Tentang jadi kita harus paham juga tentang budayanya itu seperti apa. Lalu juga kita harus minta bantuan nih dari manajemen kalau pada mau mengaudit culture-nya supaya kita bisa didukung, bisa melaksanakan penugasan dengan baik. Dan tadi poin terakhirnya juga terkait agility kita ya. Sebagai auditor kita harus selalu agile dong pastinya. Iya betul. Kalau dari Bu Elisa, ada nggak nih pesan tips yang mau disampaikan ke IAIBers? Waduh, udah diborong sama Dita dan Pipin lagi, saya kasih apa ya? Nah, jadi intinya teman-teman semua tetap untuk bisa memperbarui wawasan lagi. Kalau tentang agile, tentang culture, semua itu bisa dipelajari dan juga kita semakin luas juga nih baca riset-riset semua yang ada. Dan sebagai auditor tentunya harus menjadi seseorang yang bisa dibanggakan, memberikan value added, plus juga memberikan assurance terhadap apa yang dilakukan untuk kemajuan perusahaannya gitu. Terinspirasi banget ya Pin ya. Terima kasih ya Bu Elisa sudah memberikan IAIBers wawasan baru. Thank you, sama-sama, Semangat Dita, baru sama juga Pipin. tentunya di awal tahun ini untuk kita menjalankan audit plan. Semangat dong. Audit harus. plan 2025. 25. Jangan 2026 ya, masih Jangan, lama, masih setahun lama. lagi. 2025 aja masih deg-degan nih. Berapa banyak yang harus kita selesaikan tahun ini? Bisa. Ya biar makin semangat kita punya hadiah nih. Wah, hadiah, aku suka hadiah. Akhirnya kamu dapat hadiah ini. Akhirnya, tapi aku udah tahu isinya apa. Thank you ya, thank you. Sama-sama, terima kasih. Untuk IAIBers, jangan lupa saksikan Roti Manis di setiap minggu kedua setiap bulannya. Dan jangan lupa komen dan juga kasih pertanyaan nih, kalau masih ada yang bingung kita tanya langsung aja Bu Elisanya. Waduh, 1000 pertanyaan apa? Boleh dong. Saya yang gempor dong jawabnya. Nanti kita pilihin yang terbaik di minggu ketiga, lalu di minggu keempat akan kita jawab di Instagram IAIB. Nanti juga akan dapat hadiah menarik dari IAIB. Banyak Tapi bertambah hadiah ya. harus follow atau subscribe dulu nih sosial media IAIB Indonesia. Tuh. Sekian, terima kasih Bu Elisa atas waktunya. Thank you Bu Elisa. Thank you Dita. Terima Bye kasih, IAIBers.